Dapatkan tips seputar rumah tangga di YouTube channel Obsesi Hati. Jangan lupa subscribe ya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi tayangan baru. Shalom sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali saya Dian Pangendaheng. Dan saya Ellen Syahan. Kita kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program yang akan membahas seputar persoalan rumah tangga pada malam hari ini. Ya, tentunya kali ini topiknya tidak kalah menarik dengan episode-episode sebelumnya ya, Dian. Betul. Karena saat ini topiknya adalah pelecehan dalam keluarga. Nah, ini ngomong-ngomong pelecehan kan sering banget terjadi gitu kan, apalagi kekerasan dalam rumah tangga itu biasanya berujung dengan perceraian gitu kan. Dan kali ini kita akan cari tahu dan mendengar materi yang akan disampaikan oleh keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf. Dian, apa saja tips-tipsnya supaya mungkin tidak terjadi adanya kekerasan dalam keluarga? Ya, dan narasumber kita sudah memilih ayat di dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih banyak atas penyertaan Tuhan hingga pada saat ini. Kami akan memulai program Obsesi Hati. Tuhan kiranya bersama-sama dengan kami agar materi yang akan kami dengarkan dapat bermanfaat bagi kami semua. Sempurnakan doa kami yang kurang, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kami ingatkan kepada pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, jika Anda memiliki pertanyaan seputar persoalan topik apa yang dibahas pada malam hari ini, Anda bisa mengirimkannya melalui call center Hope Channel Indonesia ataupun di media sosial Hope Channel Indonesia. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja panggilkan narasumber kita, yaitu keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Shalom, selamat malam. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi malam dari di Indonesia. Selamat pagi dari North Carolina. Bagaimana kabarnya Pendeta dan Ibu? Ya, baik masih saja. sehat, kuat, dan segar. Puji Tuhan, masih dengan kabar yang baik ya dari episode sebelumnya. Puji Tuhan. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Baik Pendeta dan Ibu, kita ini sangat tertarik dengan pembahasan yang sering terjadi di kehidupan perkeluargaan ya, pelecehan dalam keluarga. Ini akan membahas tentang apa sih, dan pasti ada bagian-bagiannya kan. Dan waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pendeta dan Ibu Pendeta. Baik, ya, terima kasih banyak. Ya, judulnya penting sekali, pelecehan dalam keluarga yang menyangkut banyak perkara yang bisa terjadi dalam keluarga. Dan kita kembali kepada ayat yang telah dibacakan barusan dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Wah, satu nasihat yang sangat bagus bagi para suami-suami. Jadi kita harus bijaksana. Iya, bijaksana. Ini istri lemah istri ini. harus bijaksini. Oke. Nah, apa yang sering mengganggu masalah di dalam keluarga? Kita pikirkan kalau waktu masih berpacaran, kita pikirkan rumah tangga itu penuh dengan kebahagiaan ya, dengan kata-kata yang manis, kemesraan dan sebagainya. Kemudian apa yang terjadi ya, ada 6 pelecehan yang bisa terjadi dalam keluarga. Apa saja itu? Pelecehan emosi. Jadi orang selalu berpikir pelecehan itu harus ada mark ya, ada tanda-tanda yang dia disiksa. Enggak.
kadang-kadang nggak disiksa, hanya pelecehan emosi yang nggak nampak dari luar. Oke, Ya. jadi kalau ada tanda-tanda itu adalah pelecehan yang fisik. fisik, ya. Jadi orang itu bisa, itu pelecehan tipe yang kedua. Sedangkan pelecehan tipe yang ketiga adalah pelecehan mental kita yang di abuse, ya. Dilecehkan. Ya. Atau pelecehan keuangan yang terjadi, ya. Ya, bagaimana itu pelecehan keuangan? Nanti kita akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul tempo hari. Bagaimana seorang istri merasa bahwa dia dilecehkan dalam soal keuangan. Nah, ini. Kemudian pelecehan seksual. Ya. Kemudian pelecehan reproduksi. Jadi ini ada 6 macam pelecehan yang kita akan bicarakan pada malam hari ini atau pagi hari ini dari North Carolina. Baik. Nah, sekarang kita coba lihat apakah pelecehan emosi, ya. Kita boleh katakan kalau pelecehan itu seperti melalaikan pasangan Anda, ya. Jadi itu bisa terjadi kepada emosinya, kepada fisiknya, kepada mentalnya, ataupun juga masalah keuangannya. Kita melalaikan. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat untuk tanda dalam gejala pelecehan emosi itu ada 11 hal yang kita bisa singgung bersama-sama. Oke. Jadi apa saja? Yang pertama, kita lihat pasangan Anda menyerang nilai diri Anda dan mengkritik Anda. Jadi itu sudah pelecehan emosi. Tidak sampai babak belur kita, tapi emosi kita sudah Jadi dileceh. contohnya itu bagaimana kalau nilai diri itu diserang. Kamu kok makin lama makin gemuk, ya. Kamu makin gembrot, kamu makin jelek, kamu jelek sekali sekarang, ya. Aduh. Kok lain seperti waktu pacaran dulu. Langsing, cantik, itu sudah melecehkan emosi. Melecehkan, ya. Kemudian kadang-kadang, aduh, kamu itu sama sekali tidak masa menyambut dengan begini, ya. Atau pakaian kamu kotor sekali, kamu seperti pembantu saja. Itu sudah pelecehan emosi. Jadi itu dilecehkan, dia punya nilai diri. Ditekan. Kemudian bisa yang kedua mungkin tentang apa? Pasangan Anda mengontrol penampilan Anda. Nggak boleh begitu, mesti begini, harus pakai begini, harus pakai ini. Jadi dia kontrol dalam segala perkara. Jadi apa saja yang mau dipakai, aduh jelek sekali itu. Ya pakai yang ini. Iya. Padahal istri sudah rasa bahwa itu adalah sesuatu yang cantik, terbaik, ya, tetapi selalu menyebabkan sang istri ataupun mungkin juga suami akan merasa inferior, merasa rendah diri oleh sebab selalu harus dikontrol. Apa saja yang mau dipakai, apa saja yang harus ditunjukkan, mukamu itu jelek gitu dan sebagainya. Jadi penampilan itu dilecehkan. Dikontrol. Terus yang ketiga, kita lihat pasangan Anda menyampaikan informasi sensitif tentang Anda kepada orang lain. Bilang, aduh istri saya itu jelek kali, sudah makin hari makin gembrot katanya. Itu atau bicara kepada masalah rahasia tempat tidur dikasih tahu kepada orang lain. Keterlaluan saya punya suami ini, begini dan sebagainya. Jadi satu hal yang sensitif sebetulnya, tetapi disampaikan kepada orang lain. Itu menunjukkan adanya suatu hubungan yang lebih erat antara seseorang daripada dengan pasangan sendiri. Nah, itu adalah satu tanda-tanda pelecehan emosi. Yang merupakan pelecehan emosi dan sangat membahayakan. Sangat membahayakan, sebab itu merendahkan pasangan kita. Kemudian yang keempat, kita lihat pasangan Anda mematahkan pembicaraan. Jadi misalnya kalau istri itu lagi bicara atau suami lagi bicara, enggak gini. Jadi maunya dia yang itu yang benar, yang pasangannya itu enggak benar. Itu kan menghina, itu kan membuat emosi dari pasangan kita itu jadi sedih, dan jadi apalagi kalau itu terjadi di depan orang lain, depan orang lain. Bukan saya punya istri tidak tahu apa-apa. Suami saya mana tahu soal begini. Jadi mematahkan akan pembicaraan, merasa bahwa dia lebih benar, kemudian merendahkan akan pasangan. Itu adalah satu pelecehan emosi. Kemudian yang kita lihat, yang tanda yang kelima daripada pelecehan emosi adalah pasangan Anda memutarbalikkan kenyataan. Jadi memutarkan balik kenyataan, misalnya tentang masa dulu, saya punya istri dulu kejar-kejar sama saya. Sebetulnya dia yang kejar-kejar. Jadi
Tapi ya saya kasihanlah sama dia, akhirnya saya terimalah dia. Sudahlah saya nikahin dia. Sudahlah saya nikahin dia. Dia kejar-kejar, padahal dia yang tidak bisa tidur memikirkan dia punya pacar itu dan sebagainya. Jadi memutar balikan kenyataan kepada soal ekonomi ya. Misalnya disebutkan ya saya punya suami sebetulnya dulu itu kere. Dia sama sekali tidak punya apa-apa. Untung kawin dengan saya. Saya ini bisa memulai dengan real estate program dan sebagainya sampai Sekarang jadi maju. maju sekali ya. Padahal orang lain yang mengetahui latar belakangnya menyatakan itu berbeda. Enggak gitu. Dia sebenarnya suaminya lebih berada daripada. Itulah namanya pelecehan emosi. Yaitu memutarbalikkan kenyataan bahwa dia merasa bahwa dia itu lebih daripada pasangannya. Ya. Terus kita lihat tanda yang keenam, pasangan Anda mengambil hak Anda tanpa memberitahu lebih dahulu. Iya. Jadi dia punya hak yang diambil. Mungkin saja ada uang belanja tiba-tiba diambil. Ini hak saya. Ini artinya ini kan dari saya ya, kemudian dia gunakan sampai kasih tahu sama istrinya. Ya. Itu adalah sesuatu perkara yang harus dihindarkan. Itu termasuk di dalam pelecehan di dalam keluarga. Ya. Ya. Pasangan Anda memonitor kegiatan dan percakapan Anda dengan orang lain. Jadi dia diam-diam. Kadang-kadang lagi istrinya lagi ngomong sama orang lain, dia lihat dari telepon satu lagi, dia denger apa yang dibicarakan, monitor terus. Atau di record, ya di record ya, untuk lihat apa direkam ya, apakah itu memang betul-betul dia tetap setia atau mungkin dia sudah ngomongin tentang suaminya kepada orang lain. Jadi coba memonitor kegiatan, ya. Kemudian kita lihat bahwa yang ke-8, pasangan Anda mengisolasikan Anda dari keluarga atau teman. Pokoknya tidak boleh berteman dengan teman-teman Anda, tidak boleh ke keluarga. Ada yang sampai kita lihat kasihan sekali. Mau lihat ibunya pun dia mesti lihat jam. Ketemu mesti di park. Ya, kalau di rumah nggak boleh karena ketahuan. Jadi dia dia mau isolate pasangannya. Isolasikan. Ya. Jadi ketemu bilang 10 menit. Jadi anak itu lihat 10 menit aja sudah. Itulah tanda pelecehan emosi. Dan saya teringat ada seorang istri tidak boleh keluar rumah sebab istrinya itu cantik, dia sendiri nggak terlalu menarik. Jadi tidak boleh, takut dia punya istri akan dicari orang ataupun ada orang yang tertarik kepada istrinya. Jadi tetap saja dikurung, nggak boleh kemana-mana. Isolasi. Ya. Kemudian tanda ke-9. Pelecehan emosi adalah Anda harus minta izin untuk meninggalkan rumah, boy. Tinggalkan rumah harus minta izin. Ya, kecuali kan kita bilang aja. Memang kita selalu kasih tahu, tetapi bukan keharusan, tetapi untuk menyampaikan bahwa ya saya pergi dulu untuk pergi ke pasar atau ke supermarket dan sebagainya, itu satu hal yang umum ya, merupakan satu tanda sebagai satu statement yang kita mempunyai komunikasi yang baik, tetapi bukan mengharuskan. Boleh saya tidak pergi saya ke sana. Ya ampun. Ya, itu adalah betul-betul kembali merupakan satu tanda pelecehan emosi. Ya. Kemudian yang ke-10 tandanya adalah pasangan Anda meminta Anda mengkompromikan moral Anda. Ini bahaya. Orang moral kita tinggi bisa dibikin jadi moral kita rendah. Ada yang menawarkan dia punya istri dengan bosnya supaya dia dapatkan gaji yang lebih tinggi. Ini adalah satu keterlaluan. Pelecehan emosi. Ya, tetapi oleh sebab istrinya daripada nanti saya dicerai kan apa boleh buat, kebutuhan kita banyak dan sebagainya. Itu adalah satu hal yang benar-benar terjadi di banyak tempat. Namun itu adalah satu pelecehan emosi yang tidak tepat. Ya. Yang ke-11 kita lihat tanda dan gejala pelecehan emosi adalah pasangan Anda meremehkan rencana Anda untuk masa depan. Wah, saya mau teruskan sekolah. Kamu mau teruskan sekolah, sanggup kamu. Ya, itu dia. Jadi secara emosi dia dikritik, secara emosi dia ditertawakan sehingga merasa dirinya rendah. Iya, direndahkan. Dan ingat, kalau orang sudah mempunyai nilai diri yang rendah, maka mengalami berbagai macam masalah. Gejala kompensasi yang makin tinggi, akhirnya anak-anak bisa menjadi sasaran oleh saat dia direndahkan oleh suaminya, maka anaknya dia menunjukkan bahwa dia punya power,
berkuasa, dia bisa main pukul. biasa main pukul kepada anak dan sebagainya. Jadi banyak masalah yang terjadi oleh sebab pelecehan emosi. Nah sekarang kita coba lihat dalam pelecehan fisik sekarang. Apa yang terjadi kalau pelecehan fisik? Oh, sudah mulai memukul, meninju, menendang, menampar, mencekik. Ya. Wah, itu betul-betul satu perkara yang menyedihkan. Saya pernah lihat seorang wanita, kemudian kelihatannya dia di sini biru sekali, di sini ada apa? Kemudian dia coba menutupi, biasalah dalam rumah tangga. Dan itu bukan soal Bagaimana biasa. itu mengatakan satu hal yang biasa, ya dicekik oleh suaminya, ya biasalah dalam rumah tangga. Itu adalah satu perkara yang betul-betul merupakan satu hal yang sangat tidak baik, pelecehan fisik. Ada juga saya punya teman juga, ya dia lagi duduk gitu ke bawah, suaminya tendang dia. Tendang, bayangkan, tendang di kepalanya lagi. Waduh, itu betul-betul satu pelecehan fisik, sehingga dia bilang, kalau gitu saya tidak tahan, saya cerai aja. Iya. Ya. Oke, ada kadang-kadang menggunakan senjata mengantam untuk menyakiti Anda. Ya, jadi dia ambil pisau. Ingatlah, hati-hati ya. Coba ngomong lagi. Ya, saya tusuk kamu. Jadi itu mengancam. Tetapi belum sampai menyakiti. Tapi sudah termasuk pelecehan fisik. Ya. Kemudian ketiga, mengontrol apa yang Anda makan atau saat Anda tidur. Makan kok begini, tambah lagi makan ini kurang, ini apa. Walah, dibikin kita itu kayak anak kecil. Itu kan sudah enggak sehat ya. Sudah waktu untuk tidur kamu ya, sudah waktu tidur ya, tidak boleh lagi ya. Jadi kembali dikontrol untuk apa yang dimakan ataupun juga untuk waktu tidur. Kemudian memaksa Anda bekerja bertentangan dengan kemauan Anda. Kamu harus kerjakan ini. Enggak, itu tidak bisa. Ya seperti tadi yang kita katakan, bahwa kadang-kadang dia katakan biarlah mempunyai hubungan dengan bosnya. Ya nggak bisa saya. Itu kan nggak bagus katanya. Numpung kita punya keuangan kurang, biarlah jalan-jalan di sini. Pokoknya kita ada ketambahan. Itu bertentangan dengan kemauan kita. Ya, tapi paksakan juga. Oke, kemudian memaksa Anda menggunakan narkoba ataupun alkohol. Ya. Jadi oleh satu kebetulan sang suami itu adalah peminum, kemudian kata, ayo minum. Ya, jadi nggak apa-apa, ya dan sebagainya. Dan ini adalah merupakan suatu pelecehan fisik. Ya. Yang keenam kita lihat, tidak mau mencari pengobatan saat Anda perlu pertolongan. Ya, dia tahu bahwa dia mempunyai sudah mabuk-mabuk, tapi mau ditolong, enggak, malah ditutupin. Ya, dia bilang nggak apa-apa. Sebetulnya perlu pertolongan, kan bisa saja pergi ke Alkohol Anonymous untuk menolong, dapat pertolongan. Ya. Tetapi saat yang sama kadang-kadang sang istri sudah sangat sakit sekali, biar sajalah ya. Dia menderita ya, jadi dia tidak mau untuk mencari pertolongan untuk membantu akan istrinya, jadi dibiarkan istrinya ini sakit ya. Harusnya diinfus ya, tetapi tidak pakai perlu infus, jadi akibatnya badannya kekeringan, jadi mati dengan lebih cepat ya. Ini adalah satu pelecehan yang telah terjadi, pelecehan fisik. Oke. Nah, bagaimana dengan pelecehan mental? Sekarang kita yang ketiga ya, pelecehan yang tipe ketiga, mental. Mengancam akan menyakiti Anda, anak Anda, binatang peliharaan atau orang yang dikasih. Karena ada kadang-kadang karena istrinya sudah sangat kesepian, dia ambil anjing ya. Anjing itu dia pelihara, dan anjing itu bisa menjadi satu teman yang baik, teman yang membuat soothing ya. Karena anjing itu bisa sangat gembira sekali kalau lihat sama orang tuanya. Tapi awas ya, kamu begitu gitu, saya ambil anjing kamu, saya ambil kamu punya binatang peliharaan. Buang dia jauh. Ya, kalau terjadi apa-apa, artinya tidak. Kalau kamu menyahut lagi satu kali, saya pukul kamu. Ya. Jadi ataupun membuat sesuatu ya ancaman-ancaman, yaitu itu mengganggu dia punya mental ataupun emosinya. Kemudian kita lihat merusak atau mencuri milik Anda atau mengancam untuk melakukannya. Ini satu perkara yang beban mental kepada pasangan kita. Jadi sang istri menyukai dia punya vase ya, vas bunga ya, dia sengaja hancurkan ya, supaya biarlah dia nyaho ya, bahwa dia
dia itu ya, harus tahu saya yang berkuasa di rumah ini. Jadi kembali ya itu adalah satu perkara yang merupakan suatu pelecehan mental. Terus menyalahkan Anda untuk pelecehan dan mengatakan memang pantas itu terjadi bagi Anda sebab memang Anda yang menyebabkan dia berbuat demikian. Jadi sudah itu dia merasa lebih-lebih rendah diri karena dia sudah sudah dileceh, dibilang lagi salah dia. Waduh. Gara-gara kamu inilah ya maka saya bertindak demikian. Jadi artinya dia sudah pukul misalnya pelecehan fisik ya, tetapi gara-gara kamu ya. Jadi kamu yang salah. Jadi istrinya itu jadinya Jadi rasanya sudah fisik kemudian mental juga diganggu. Oke. menahan kasih sayang atau mengakui ini untuk menghukum Anda atau agar kemauannya tercapai. Wah, jadi dia tidur di kamar yang lain ya. Sama sekali tidak mau memeduli kepada sang istri ataupun kepada sang suami ya. Membungkam kita sudah sebut tempoh hari ini masalah ya. Pelecehan mental. Itu termasuk di dalam pelecehan mental ataupun pelecehan emosi. Kemudian selingkuh ya. Dan sengaja dibuat untuk membuat Anda marah. Biar memang Anda memang sudah jelek, saya mau sama perempuan lain. Bayangkan ada seorang suami yang membawa wanita yang lain ke rumahnya sendiri. Ya. Kemudian bawa ke kamar, kemudian mereka ketawa-ketawa bercecekan dan melakukan apa saja, sementara istri berada di kamar yang lain. Ya, itu menyebabkan juga perceraian yang terjadi. Dan ini betul-betul terjadi. Ya. Dan mental. kami kenal orang-orang yang punya pengalaman ini. Sedih sekali, sangat menyedihkan. Berbohong kepada Anda, itu juga satu pelecehan mental. Sampai akhirnya dia ketahui apa yang sebenarnya terjadi. Tapi pasangan suami itu berbohong. Jadi membohongi, jadi akhirnya ia tidak dipercaya. Jadi mentalnya mengalami suatu gangguan. Baik, bagaimana dengan pelecehan keuangan? Ini orang selalu nggak berpikir ini nggak terjadi. Yaitu melarang untuk ambil uang Anda sendiri. Loh, saya yang kerja, kok saya tidak bisa tahu kemana uang saya itu pergi. Pokoknya, jadi istri itu bekerja sebagai bawahan atau sebagai dia punya pegawai. Begitu sudah dapat uang, serahkan kepada. Jadi suami yang pegang. Oke, jadi istri sama sekali tidak punya pengetahuan, tidak tahu uangnya berapa dan sebagainya. Pokoknya dia bilang saya investasikan. Pokoknya kamu diam-diam aja lah. Diam-diam saja. Jadi dia tidak punya pengetahuan apa-apa tentang keuangan keluarga dan itu adalah pelecehan keuangan. Anda hanya bisa memakai dana uang belanja saja. Jadi sang suami itu, jadi dikasih uang itu seolah-olah istrinya itu tidak selevel. Istrinya ada pembantu. Jadi dikasih uang ini, pokoknya ini saja yang kamu gunakan. Dan kadang-kadang diberikan jumlah itu sangat terbatas sekali. Dan sang istri harus betul-betul memutar otaknya bagaimana caranya supaya uang itu cukup untuk belanja. Tetapi kalau seandainya sang suami datang makan, kemudian ini saja. Padahal belanjanya padahal memang uangnya yang sangat terbatas. Jadi ini adalah pelecehan keuangan. Memonitori bagaimana Anda menggunakan uang, mengatur apa yang Anda bisa beli atau tidak bisa. Ini nggak boleh beli. Ini boleh beli. Jadi itu tidak dianggap selevel, dianggap sebagai anak-anak dan dia yang diktekan mengenai pengeluaran uang. Itu juga adalah satu pelecehan keuangan. Kadang-kadang pada uangnya dari dia sendiri, padahal dia sendiri kerja. Kadang-kadang gaji istrinya mungkin lebih tinggi juga. Itulah lebih sedih. Mencuri uang Anda atau menggunakan uang simpanan Anda atau kartu kredit Anda tanpa izin. Pelan-pelan diambil. Jadi, kemudian dengan tanpa izin dia pakai kemudian apa saja yang dia mau dan yang sangat sedih kadang-kadang dia mulai transfer uang kepada wanita lain. Ini terjadi. Sang istri mengeluh. Kenapa ini dia uangnya terus istri yang kerja suami yang pakai kemudian dia mulai transfer untuk perempuan lain. Aduh, menyedihkan sekali. Dan kemudian pelecehan keuangan kita lihat menolak untuk berbagi pengeluaran seperti uang sewa, makanan atau kebutuhan anak. Pokoknya ini kamu punya bayar. Parkir pun kamu harus bayar loh. Ini bukan saya punya ini. Jadi itu
meleceh lah. Iya, jadi mereka artinya mereka tidak mau mempunyai apa yang disebut combined budget, ya. Jadi anggaran bersama-sama. Jadi masing-masing Masing-masing punya account sesuai sendiri. dengan persetujuan mempunyai account sendiri. Oke. Tetapi kadang-kadang dikatakan, oh ini kamu harus bayar ya, ini kamu harus bayar ya, makanan ini. Jadi akhirnya semua istri yang bayar misalnya atau dari pihak yang berlawanan dan sebagainya. Jadi itu adalah sesuatu perkara Pelecehan. yang merupakan pelecehan daripada keuangan. Baik, bagaimana dengan pelecehan seksual? Ya, memaksa Anda melakukan hubungan seks tanpa persetujuan. Misalnya istri lagi pening atau istrinya lagi menstruasi, istrinya lagi atau premenstruasi. Jadi premenstrual syndrome itu kan sakit, dia tidak mau. Dia kamu ini tubuh kamu itu bukanlah kamu punya. Saya punya, ya. Wah, jadi kamu memaksa. pokoknya harus dengar kepada suami, ya, dan sebagainya. Jadi tanpa persetujuan. Kemudian menuntut hubungan seks saat Anda tidak rileks atau tidak bisa lakukan. Nah, ini juga pelecehan seksual. Biasanya kita sudah ada presentasi mengenai bagaimana masa-masanya wanita itu tidak ada punya keinginan untuk Hubungan sexual seksual. relationship. Tapi sebagai suami tidak mengerti. Jadi kalau Anda adalah suami yang demikian, biarlah lihat keterangan-keterangan episode kita yang sebelumnya. yang sebelumnya mengenal kebutuhan istri, kemudian mengenal akan istri Anda, ya, sebab ini episode sudah ke 116 jadi banyak sekali. Oke. Kemudian menyakiti Anda dalam hubungan seks, ya, dengan tidak peduli akan pasangannya, ya, yang kesakitan tetapi hanya untuk memuaskan dia punya nafsu saja. Ya. Itu sangat-sangat tidak masuk di akal, tetapi itulah yang terjadi, dan itu memang bukan kita bikin-bikin loh, itu memang kita sudah dengar dan kita sudah tahu akan terjadi. Pokoknya dia sangat senang kalau dia rasa istrinya itu menderita. Oke. Kemudian memaksa Anda untuk nonton film porno, ya. Jadi dengan demikian maka dirasa bahwa dengan melihat film porno itu akan bergairah dan coba menyambut dia punya kemauan daripada sang suami dan sebagainya. Itu pun adalah satu pelecehan. Nah, kemudian mengejek Anda dalam hubungan seksual. Apalagi dikatakan, oh saya yang dulu perempuan begini nggak begini, kamu kok begini. Waduh, itu betul-betul satu pelecehan. Iya, kadang-kadang juga ada istri yang melecehkan, yang mengejek akan suaminya. Oh, baru begini saja. Kok kamu nggak bisa memuaskan saya dulu? Saya sama orang itu bisa begini-begini. Aduh. Itu adalah satu pelecehan. Baik, kita masuk kepada pelecehan reproduksi. Apa yang terjadi? Iya. Menolak dalam menggunakan kondom atau melepaskannya saat berhubungan dengan tanpa pengetahuan Anda. Jadi dia misalnya ini istri ya. Tidak mau ada anak, tapi dia bilang biar. Oleh sebab anaknya sudah 7, jadi tidak dia, mau, tetapi tetap dia tidak menggunakan kondom atau melepaskannya dengan tanpa sepengetahuan. Menolak untuk menginjakkan Anda memilih metode KB yang Anda inginkan, dia bilang. Pokoknya gini, enggak, kamu memang sudah dikatakan Tuhan bahwa kamu harus berkembang biak. Jadi dia metode KB tidak diperlukan. Padahal kalau anak sudah terlalu banyak, menyekolahkan anak itu nggak mudah loh, masuk ke sampai perguruan tinggi. Jadi istri kan berpikir panjang, harus mau pakai KB, dia nggak mau. Nah, ini juga satu pelecehan reproduksi. Atau kadang-kadang sabotase KB, misalnya bikin lubang di kondom ataupun juga membuang tablet KB dan sebagainya, sehingga apa yang tidak dikehendaki oleh istri untuk sebab merasa belum siap untuk mempunyai anak lagi, akhirnya jadi hamil lagi. Ya. Jadi memaksa Anda untuk hamil. Ada sampai saya sampai pernah ada satu lihat katanya anak itu terus dia hamil terus sampai katanya teman itu katakan, not again katanya. Kenapa sih? Ya, tapi ya kita tidak tahu ya apakah hubungan suami istri itu memang mau banyak anak apa enggak. Tapi ingatlah, anak yang terlalu banyak, it's not easy untuk menyekolahkan dia. Tapi ya sebab ya anak-anak memerlukan akan kasih sayang, bukan hanya mungkin uang cukup untuk membiayai uang sekolah, tetapi kasih sayang itu terbatas sebab suami atau istri sibuk dan sebagainya. Itu harus menjadi satu pertimbangan di dalam KB.
Kemudian memaksa Anda untuk menggugurkan atau memaksa agar jangan abortus atau tidak peduli apa yang jadi keinginanmu, itu termasuk pelecehan reproduksi. Ya, jadi kita harus berhati-hati sebagai suami. Jangan sampai mau enaknya saja, istri sudah hamil, dipaksakanlah untuk abortion. Oke, jadi bagaimana kunci yang sangat penting untuk mengatasi segala macam pelecehan-pelecehan ini? Baik, kembali kepada dasarnya Mazmur 127 ayat yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi dengan demikian dasar yang sangat penting itu adalah Christ the hubungan center. dengan Tuhan, Kristus yang menjadi pusat kita. Jangan lupa apakah saya punya kata-kata sesuai dengan kehendak Yesus atau tidak. Ya, apa kata-kata saya menyakiti istri saya, ya, atau kata-kata saya menyakiti suami saya. Ya. Jadi tindakan kita bagaimana? Apakah saya membuat pelecehan keluarga? Ya. Jadi Yesus artinya hubungan dengan Tuhan harus menjadi dasar rumah tangga kebahagiaan kita, ya. Jadi apa kita mempunyai kasih? Apakah tindakan kita ini adalah sesuai dengan kasih atau tidak? Ini adalah satu perkara yang sangat penting sehingga kita bisa menghindarkan pelecehan emosi, pelecehan mental ataupun finansial ataupun apalagi pelecehan fisik, ya. Jadi kita akan menghindarkan segala macam hal yang menyakiti orang lain kalau dasar rumah tangga itu berdasarkan ketuhanan. Ya. Ingat, Tuhan membuat Hawa itu bukan dari kaki dari Adam, ya, supaya jangan diinjak-injak, jangan dikontrol, ya. Tuhan juga tidak membuat Hawa dari kepala, jangan sampai ke istri mengontrol suami, yang disebutkan DKI, dibawa ke dia istri, ya. Tapi Tuhan membuat Hawa itu dari rusuknya. Apa artinya? We stand together as equal, dan dekat ya. di hati untuk dikasihi. Ya, itulah sebabnya kembali poin yang sangat penting di sini, ya, adalah komunikasi segitiga. Ya. Hubungan dengan Tuhan. Oke. Lebih dekat suami atau istri kepada Tuhan, lebih dekat kita lebih dekat satu sama lain, ya. Lebih penuh kasih, lebih lemah lembut, sehingga kita akan tinggalkan sama sekali segala macam pelecehan. Ya, kita tidak mau menyakiti, kita tidak mau melalaikan, tetapi yang dipikirkan adalah bagaimana untuk membahagiakan pasangan kita. Dan kalau kita sudah mempunyai kerinduan untuk membahagiakan akan keluarga, maka istri atau suami juga melakukan hal yang sama. Oh, bahagia. Itu artinya surga di atas dunia ini. Bukan berarti tidak ada masalah. Selalu ada masalah. Masalah keuangan ada, ya. Masalah juga seksual mungkin ada, mungkin masalah keuangan atau masalah apa saja bisa terjadi, ya. Tetapi tidak sampai dilecehkan. Tetapi tidak perlu melecehkan, tetapi mencari jalan keluar, ya, untuk mengatasi berbagai macam masalah ini. Problemnya. Ingat, sedangkan identical twins datang dari ovum yang sama mempunyai perbedaan. Apalagi suami istri yang datang dari berbagai macam background, pasti ada perbedaan. Tapi kalau kita lebih dekat kepada Tuhan, when you love God, ya, kita mempunyai hubungan yang vertikal yang baik dengan Tuhan, maka kita akan juga mempunyai hubungan yang horizontal yang baik. Sebab setiap orang itu adalah Tuhan mati, harganya sama, nilai harganya adalah darah Kristus. Jadi siapapun termasuk suami kita adalah sama nilainya dengan kita, sehingga kita bisa mengasihi dengan setulusnya, seikhlasnya dari hati kita. Oke, demikianlah pembahasan kita mengenai masalah pelecehan dalam keluarga. Ya. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Ternyata pelecehan dalam keluarga itu tadi ada 6 bagian, ya. Dan semua sudah dijelaskan oleh pendeta tadi, ya. Dan tentunya makin banyak pertanyaan nih. Betul. Ternyata saya juga baru tahu ada pelecehan reproduksi, kayak gitu kan. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ya Dian, ya, kita mengingatkan kepada para pemirsa apa nih, Dian? Kita ingatkan kepada pemirsa jika punya pertanyaan seputar pembahasan yang telah dibahas tadi, bisa mengirimkannya melalui call center Hope Channel Indonesia dan juga bisa melalui sosial media Hope Channel Indonesia. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.
Wah, bentar lagi dong. Oh, enggak. Lagi nggak ngapa-ngapain sih. Ya. Oke, gue langsung ke sana ya. Oke, siap. Tempat biasa? Oh, iya, oke. Tahu. Oke, sip. Oke, yuk. Mau kemana? Itu ada janji nongkrong sama teman, Dep. Kok nongkrong nggak bilang-bilang sih sama aku? Kan kita mau main. Terus mau pulang jam berapa? Jadi masakanku nggak dimakan. Nongkrongnya nggak bilang-bilang. Yaudahlah. Makanya kalau pergi-pergi bilang-bilang. A few moments later. Ayah, Bunda udah cantikan nggak? Aku gendutan nggak sih? Amsal 31 ayat 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Bang, nanti malam mau dimasakin apa? Terserah. Jangan terserah dong, karena aku bingung mau masak apa. Ya udah, semur ayam aja sayang. Ih, kok ayam, kan kita mau hidup sehat. Tempe goreng pun jadilah. Ih, tahu nggak sih, tempe di Bang Oleh nggak enak, kedelainya hancur. Ya udah, sambal telur goreng aja, itu pun enak kok. Ih, sambal cabai harganya lebih mahal tahu. Ya udahlah, beli di warung sebelah aja, warung nasi. Kan lebih praktis juga. Yes, kamu ya nggak ngargain istri banget. Aku tuh loh mau masakin buat kamu, tapi kamu suruh aku beli nasi. Bilang aja kalau masakan nggak enak. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Sudah banyak pertanyaan yang masuk ya, Alan, ke redaksi Obsesi Hati. Ya, betul sekali. Tentang pembahasan kita pelecehan dalam keluarga. Tapi kita selalu mengingatkan kepada para pemirsa nih, Dian ya. Apabila memiliki pertanyaan seputar topik menarik pada malam hari ini, silakan kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar di media sosial kita, di YouTube maupun Facebook, atau bisa langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya telah tertera di layar kaca Anda. Ada di bawah sini. Oke, kita langsung saja membacakan pertanyaan yang telah masuk ya, Dian. Kita masih terhubung ya sama pendeta dan mem dan ibu Masih, pendeta. masih terhubung. Silakan. Oke, pertanyaan sudah masuk pendeta dan ibu. Selamat malam pendeta, sejauh mana bisa mengkritik? Saya jadi takut kalau sampai saya melecehkan emosi istri saya. Karena saya sering kritik apa yang dia lakukan. Dia sering banget ngumpul dengan ibu-ibu yang lain. Saya nggak tahu mereka ngapain aja, jadi saya ingetin dia untuk kurangin. Gimana pendeta dan ibu tanggapannya? Oke. Nah, waktu untuk ibu-ibu yang lain juga adalah waktu yang penting. Iya. Ya. Kemudian kalau Anda mempunyai satu anjuran, itu kita tidak perlu mengkritik ya, tetapi kita coba berunding bersama-sama dengan dia ya. Misalnya ya,
Anda bisa katakan ya saya perhatikan ya Terlalu banyak waktu. banyak sekali waktu bicara-bicara dengan tetangga atau dengan ibu-ibu ya. Jadi mungkin ada hal yang penting ya. Jadi kita menggunakan kesempatan itu untuk sharing bersama-sama. Oke. Kemudian sekarang apakah waktu kumpul-kumpul dengan ibu-ibu yang lainnya itu apakah itu mengganggu dia punya tugas utama atau tidak? Oke, jadi misalnya sampai anak keleleran, ke anak-anak keleleran, atau kumpulan ibu-ibu untuk membahas bagaimana untuk menangani masalah anak-anak. Kita tidak tahu, kita tidak bisa langsung mengkritik, menghakimi, tetapi gunakanlah kesempatan bersama-sama untuk berdiskusi, bukan mengkritik. Kalau mengkritik kamu sudah salah, kamu ini sudah terlalu ngumpul-ngumpul terus ya. Itu kritik. Kita mengetahui bahwa kesempatan dengan orang lain itu juga perlu ya, sebab manusia adalah makhluk sosial. Kalau tidak semua tugas rumah dilakukan, artinya jadi sumpek ya. Suntuk atau suntuk? Suntuk ya, itu tuh aja dikerjain. Oke, jadi rundingkanlah dengan bijaksana ya, dan kembali selalu gunakan I statement. Saya sedih loh, saya perhatikan ada tugas rumah tangga yang belum selesai. Saya sudah ngumpul-ngumpul. Ya. Jadi saya rasa penting untuk kumpul-kumpul, namun jangan sampai melalaikan tugas kita. Jangan sampai anak kita keleleran atau juga ada hal-hal yang penting yang belum dikerjakan dan sebagainya. Ya. Jadi bukannya mengkritik, tetapi bagaimana caranya untuk berkomunikasi bersama-sama, mencari solusi untuk hal-hal yang perlu untuk diperbaiki. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Ini pertanyaan selanjutnya datang dari saya sendiri. saya kepo nih, penasaran ya pendeta mengenai tentang tadi pendeta membahas tentang pelecehan emosi ya. Terus tadi pendeta dan ibu sempat bahas bagaimana kalau misalnya kita dengan pasangan kita mengatur pakaiannya supaya itu kan terlihat kita melecehkan emosi mereka gitu kan. Nah saya jadi kayak mikir, saya juga begitu dengan pasangan saya. Artinya saya ingin dia tampil rapi gitu kan di depan orang gitu. Maksudnya bagaimana kita bisa membedakan itu menjatuhkan itu termasuk pelecehan emosi kepada pasangan kita atau itu memberikan yang terbaik gitu pendeta dan ibu. Karena mungkin yang saya lakukan ini poin yang juga sangat penting itu adalah apakah itu sesuai dengan persetujuan dia atau tidak. Jadi anjuran daripada Ellen itu atau anjuran daripada istri itu adalah sesuai dengan selera daripada sang suami atau tidak, atau suami sebetulnya dia pengen pakai pakaian yang lain tetapi istri katakan harus pakai ini ya. Jadi itu melecehkan dia punya emosi. Tetapi kalau misalnya sang istri, saya rasa lebih cocok loh ini oleh sebab bajunya lebih cocok bajunya ini biru, lebih bagus kalau pakai dasinya juga biru ya, tetapi birunya lebih tua ya. Kemudian kelihatan bagus ya. Jadi betul menolong untuk sang pasangan supaya kelihatan lebih menarik tapi dengan persetujuan. Jangan sampai itu justru bertentangan dengan kemauan daripada sang suami. Jadi sang suami merasa tertekan dia hanya ikut saja supaya selera daripada istri. Atau kalau mamanya misalnya kan suami itu sering suka hanya pakai pakaiannya itu seenaknya aja, dan kita mau supaya suami kita penampilannya kan cukup bagus ya. Jadi malam sebelumnya sebelum dia pergi kerja ditaruhlah pakaiannya apa yang dia mau pakai, dasinya apa, semua itu jadi kelihatannya suami itu memang ada sebutan ya, keren makeneman, artinya bahasa Belanda bahwa baju itu yang membuat orang itu kelihatan bagus. Nah tentu sebagai istri kan kita mau supaya suami kita kelihatannya bagus lah, pokoknya natures, dan kemudian serasi lah dia punya pakaian. Nah kadang-kadang paling palak itu suami kalau sudah dia pakai baju
jelek banget ini, ganti dengan ini. Wah, itu kesel banget itu suaminya. Jadi harus ganti. Jadi sebagai jalan keluarnya bagus istri tuh gantung pakaiannya semalam sebelumnya. Jadi besok pagi dia udah tahu, oh mana pakaian saya mau pakai, dia sudah tahu ini pakaiannya. Jadi sudah pasti sudah serasi, sudah bagus. Mudah-mudahan itu akan menolong pertanyaan dari Dian ya. Ellen atau dia? Oh Ellen. Dari Ellen. Oke, terima kasih Pendeta. Sudah terjawab, Len? Masih ada pertanyaan sih, cuman Dian dulu deh. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Pendeta dan Ibu Pendeta. Tadi mungkin dijelaskan tentang menguping ya. Ini pertanyaan dari pemirsa dibilang seperti ini. Kalau sekarang mungkin untuk nguping nggak terlalu, Pendeta. Bagaimana dengan mengecek HP pasangan? Apakah itu sama dengan memonitor percakapan pasangan dengan orang lain? Apakah itu salah? Karena tidak jarang juga perselingkuhan terjadi lewat komunikasi. Silakan Pendeta dan Ibu. Kalau mau coba mengecek ya, itu artinya menunjukkan ketidakpercayaan. Ya. Tetapi komunikasi yang baik tidak hambat ya, kalau misalnya masing-masing akan coba lihat ya. Saya punya istri bisa lihat saya punya HP kapan saja. Okay. Saya tahu pun passwordnya apa. Ya, passwordnya juga tahu. Jadi kalaupun saya tidak ada, dia bisa lihat. Tetapi tujuan dia bukan untuk mengecek saya punya hubungan dengan siapa-siapa, sebab kita percaya satu sama lain. Saya juga tahu dia punya password. Password saya pun dan bisa lihat. Jadi pokoknya kan kita nggak ada rahasia-rahasia. Yang orang takut biasanya adalah kalau dia sudah main-main sama perempuan pakai HP-nya itu, wah kalau istrinya mau tengok marah sekali dia, karena dia rasa bahwa dia punya privacy di invade ya. Jadi enggak apa-apa, kasihlah. Kalau memang betul-betul nggak ada apa-apa, lihatlah, bacalah, nggak ada apa-apa. Jadi artinya ini berbicara soal komunikasi. Ya. Jadi komunikasi yang terbaik adalah artinya dikatakan tidak ada merahasiakan apa-apa. Antara suami Kalau istri. komunikasi yang buruk itu hanya ya apa kabar, baik apa dan sebagainya. Jadi itu sangat klise. Ya. Tetapi sangat dangkal. Oke. Komunikasi yang dalam adalah kita tidak mempunyai suatu rahasia, semua perencanaan dan sebagainya dalam kehidupan. Nah, untuk itu ya kita tidak perlu harus saling mengecek satu sama lain ya. Tetapi boleh tetap saling mempercayai ya. Jadi kalau misalnya sudah ada satu kecurigaan mau coba mengecek dan sebagainya, maka itu adalah ada apa-apanya ya, ada kecurigaan, artinya kembali sudah ada kepercayaan satu sama lain, dan itu yang harus diatasi ya oleh hubungan mereka berdua. Kita harus percaya kepada pasangan kita. Kalau kita sudah kurang percaya dan sudah hilang kepercayaan, maka itulah masalah berantakan rumah tangga. Segala macam bisa terjadi. Oke. Komunikasi ya, kita kembali lagi selalu diingatkan kalau tentang hubungan pasti berhubungan dengan komunikasi. Nah, Pendeta dan Ibu, saya juga jadi ingin bertanya lagi ya. Ini kan kalau kita bahas seputar keluarga gitu ya. Bagaimana kalau dengan pasangan? Tadi kan ada 6 jenis pelecehan gitu. Apakah kalau dia salah satu saat kita berpacaran, dia menunjukkan salah satu kriteria dari pelecehan itu, 6 pelecehan tadi, apakah kita langsung tinggalkan, apa harus dikomunikasikan lagi atau gimana nih Pendeta? Contohnya nih, kalau misalnya pacaran ya, yang sering yang saya dengar kekerasan fisik ya. Banyak itu saya lihat mereka ceweknya sampai biru-biru tangannya, kakinya sampai ini luka gitu kan. Tapi dia masih tetap berkomunikasi nih dengan pasangannya. Itu apakah harus dikomunikasikan lagi atau ditinggalkan? Kita berbicara tentang seputar pacaran ya Pendeta dan Ibu.
Oke, kalau dalam masa pacaran sudah mulai main pukul, ya boleh teruskan kalau siap untuk dipukul, ya kalau di dalam rumah tangga. Iya. Atau ada itu yang marriage counsel Unlandes, ya. Unlandes satu waktu dapatkan surat dari seorang gadis, ya, isinya begini, ya. Dear Unlandes, ya. Saya mencintai, saya punya pacar. Oleh soal kecil tiba-tiba dia tempeleng saya, ya, tempeleng saya. Kemudian bagaimana saya harus buat? Teruskan atau putuskan? Terus pakai di NB ya, di bawahnya katakan I love PS him. ya. I love him so much. much. Saya sangat mencintai dia. Kemudian apakah jawab Unlandes? Teruskan kalau mau gigi ompong. Teruskan kalau mau ketemu dokter gigi. Dokter gigi. Iya, karena tidak akan berubah. Kalau sudah mulai pelecehan secara fisik, itu akan diteruskan no miracle sesudah marriage. Jadi mungkin pada awal komunikasi yang baik bahwa ini adalah satu tindakan yang tidak dapat kami terima. Ya. Kemudian kalau tidak ada suatu perubahan, bagus putuskan. Maka sudah waktunya kita untuk tinggalkan, ya. Dan ini adalah satu hal yang sangat penting sekali, ya. Sebab kembali, ya, tabiat tidak mudah untuk berubah. Ya. Hanya dengan kuasa Tuhan. Ya. Kalau yang saya tangkap ya pendeta dan ibu, biarpun dia melakukan salah satu pelecehan dari 6 yang tadi pendeta dan ibu jelaskan, lebih baik kita tinggalkan gitu ya. Saya tidak katakan harus tinggalkan langsung, saya katakan terus terang bicara sama dia. Ya. Jadi mungkin saja mengkritik jadi yang yang merendahkan nilai diri Anda. Ya. Begitu aja kamu tidak bisa, ya. Kalau saya ya begini-gini dan sebagainya. Ya, itu kan satu pelecehan, emosi. Ya, emosi. Tetapi bukan berarti Anda harus langsung tinggalkan. Karena bicara terus terang. Kita harapkan bahwa hubungan kita itu adalah untuk saling memupuk dan berkembang dan bertumbuh bersama-sama. Tetapi kalau seandainya begini, mungkin kita tidak bisa teruskan lagi hubungan. Kemudian kalau dia minta maaf, baiklah saya tidak akan buat lagi. Kemudian Anda harus ada testing time, ya. Mengadakan satu tes, ya, apakah memang ia tidak pernah lagi begitu, ya. Jadi kalau ternyata Bapak itu ada perubahan dengan kuasa Tuhan, ya ajaklah untuk berdoa bersama-sama. Kita percaya bahwa perubahan itu bisa hanya dengan kuasa Tuhan. Ya. Tapi kalau ternyata bahwa itu adalah sesuatu perkara yang tidak ditinggalkan, ya, maka tetapi baru ada bisa. kecenderungan demikian, maka lebih bagus untuk putuskan. Tetapi ada hal-hal yang kalau ada kedapatan bahwa seorang Anda punya pacar itu ternyata dia selalu terlibat dalam narkoba atau di dalam alkohol dan sebagainya, maka sudah selayaknya Anda ambil keputusan untuk putuskan. Ya. Bisa lihat di episode yang lalu ada yang list yang tidak bisa diganggu gugat, ada yang list yang bisa diganggu gugat, ya. Yang bisa negotiable, atau tidak, itu dalam judul hukum berpacaran. The laws of dating, ya. Supaya dilihat itu, sebab ini masih pacaran kan, jadi masih bisa belum terikat dalam kehidupan, ya, sehingga tidak akan merasa nggak mungkin. Sebab kalau sudah pelecehan begitu langsung terus saja, ini kita bisa ramalkan bagaimana kehidupan daripada rumah tangganya itu. Oke, terima kasih pendeta dan ibu. Silakan Dian. Oke, tadi pendeta dan ibu jelaskan ada tanda gejala pelecehan emosi. Di poin 9, Anda harus meminta izin untuk meninggalkan rumah. Pertanyaannya, bukankah baik apabila kita minta izin sebelum kemana-mana pendeta agar pasangan kita tahu keberadaan kita? Silakan pendeta nih tanggapannya. Kembali yang kita jelaskan, ya, kita harus kasih tahu. Iya, kasih tahu. Kalau Jonathan mau pergi pun dia kasih tahu. Saya mau pergi ke barber. Saya ke bank dulu ya, dan sebagainya. Jadi itu adalah satu hal yang harus bersifat otomatis. Iya.
berbicara satu hal yang otomatis. Oleh sebab kita mau berkomunikasi, pasangan kita harus tahu di mana kita berada. Ya. Tetapi itu bukan sesuatu perkara yang dituntut. Ya, dituntut. Kamu tidak boleh pergi kalau kecuali kamu kasih tahu sama saya. Minta izin sama saya. Ya, minta izin. Ya. Jadi istrinya misalnya tadi mau kumpul-kumpul dengan dia punya teman-teman. Ya. Jadi harus minta izin dulu. Ya. Kemudian kalau mau buat kegiatan yang lain, mau arisan harus minta izin lebih dahulu. Jadi istri itu menunjukkan bahwa sang suami very controlling, mempunyai hak untuk mengatakan iya atau tidak. Nah, itu yang harus dihindarkan. Tetapi untuk menyampaikan, ya biarlah itu berjalan sebagai suatu hal yang otomatis. Ya. Kami kemana-mana, istri saya akan tahu kemana saya pergi. Ya. Dan kalau saya mau pergi kemana, ya suami udah tahu yang itu kemana. Jadi bukan berarti itu minta izin, tapi saya kasih tahu yang saya akan pergi. Iya, memberitahu bahkan belanja. Kita antar sampai di pintu, artinya sampai di depan. Saya dada supaya dia tahu ya rasanya. Saya masih ingat itu waktu dulu kami masih berapa tahun ya, baru 3 tahun barangkali married ya. Jadi selalu kalau suami mau pergi itu rasanya nggak enak kalau tidak antar sampai ke pintu, ke pintu atau ke garasi lah atau mana kasih dah. Jadi orang tuh bilang, kamu ini kayak baru pengantin baru aja. Loh, memang sudah kebiasaan. Ini sekarang pun sudah 44 tahun begitu ya, kan gitu. Masih antar ya. Ya selalu, dan cucu juga begitu, kita kasih antar mereka sampai dia pergi. Jadi kan senang rasanya. Yang mau pergi pun senang rasanya. Jadi bukan minta izin aja, tapi direstui kepergiannya. Satu sukacita untuk membiarkan dia pergi ke ini. Ya. Baik, terima kasih Pendeta. Selanjutnya pertanyaannya begini. Selamat malam Pendeta, apakah merusak barang dalam rumah itu termasuk pelecehan? Karena ada juga saya lihat pasangan yang tidak segan-segan untuk merusak barang dalam rumah. Padahal untuk mendapatkan itu semua butuh kerja keras. Nah, bagaimana tanggapannya Pendeta dan Ibu? Iya, mengancam. Jadi itu kembali adalah satu pelecehan. Jadi itu satu pelecehan, kita sudah sebutkan. Vas bunga yang bagus, bunga yang bagus dan sebagainya itu adalah untuk menyakiti akan istri ya. Jadi itu pelecehan secara fisik sangat jelas sekali. Jadi untuk supaya tunjukkan dia punya kuasa, bahwa dia punya power untuk memecahkan dan sebagainya. Dan itu adalah satu gejala yang tidak baik, tidak sehat ya. Maka ini adalah memerlukan satu counseling yang sangat penting sekali. Kasihan sekali ini. Dan kalau sudah menikah ya, dengan sendirinya kita tidak mengharapkan adanya suatu perceraian, tetapi kita mengharapkan rumah tangga itu adalah tempat yang penuh dengan sukacita, kebahagiaan yang saling mendukung, penuh dan kemesraan ya, kata-kata yang manis dan lemah lembut. Tetapi kalau misalnya yang berjalan adalah piring terbang ya, ataupun memecahkan akan ini dan sebagainya, itu adalah rumah tangga yang di bawah kuasa emosi yang menunjukkan adanya satu kuasa ya, yang tidak seimbang ya. Jadi ini adalah satu pelecehan. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk penjelasannya. Selanjutnya pertanyaannya, selamat malam Pendeta dan Ibu. Istri saya bawel banget di rumah. Anak-anak kalau melakukan kesalahan langsung merepet dan panjang ngomelnya. Saya juga pusing dengernya. Bagaimana itu Ibu dan Pendeta? Silakan. harus dikomunikasikan. Aduh, saya sedih loh. Kok bawel banget, kesalahan ini sampai panjang lebar. Jadi dia menyatakan dengan komunikasi tapi memakai I statement. Bahwa dia merasa sedih. Kenapa ini terjadi? Masa soal begini aja sampai merepet begitu lama? Jadi istrinya mengerti bahwa dia juga harus memperbaiki kepribadiannya. Oke, jadi kalau sedang bawel, ya biarkan saja dulu. Saya ngomong. Biarkan sampai habis kemarahannya. Kemudian tanya,
Sudah selesai sayang. Jadi sudah selesai sayang, ya. Kemudian baru Anda boleh bercerita, ya, katakan, ya saya merasa senang, ya, saya yang sudah kasih pandangan, ya. Namun, ya, saya rasa itu kan tidak perlu harus diperbesar, ya. Ngomel-ngomel sampai ya. Tidak perlu diperbesar, tetapi bagaimana kalau misalnya pada kesempatan yang lain, ya kita sama-sama untuk atasi. Yang penting kan pemecahannya. Kalau sudah lewat, ya sudah lewat. Kadang-kadang untuk satu keputusan yang salah, ya, kemudian sang istri tidak suka, kemudian langsung bicara berlarut-larut, kemudian nagging, ya nagging artinya ya cemberut dan sebagainya, atau kemudian itu ngobrol-ngobrol dan sebagainya, dan kita bisa katakan, sayang, itu sudah lewat, ya, percuma lagi untuk mau dibahas, ya. Kenapa kita harus buang waktu untuk satu perkara yang sudah tidak ada lagi, sudah lewat, ya. Jadi bagaimana kalau kita pikirkan bagaimana supaya tidak akan terjadi lagi, jangan terulang ke depan, ya. Itu saja, ya kan. Jadi komunikasikan supaya itu dapat ada satu perbaikan. Ya. Oke, baik. Ya, pemirsa yang bertanya barusan, kembali lagi ya, komunikasi. Itu tidak lepas dari komunikasi. Baik, pertanyaan selanjutnya. Tadi pendeta sempat bahas tentang berbohong. Saat ini sering jadi candaan di rumah tangga. Adalah sang suami beli barang dan mengaku harga barang yang dia beli itu murah. Padahal sebenarnya adalah mahal. Apakah itu termasuk apa, pendeta, katanya? Nah, ini juga sering terjadi nih, pendeta. Mungkin karena takut kali ya, karena saya mungkin pernah mengalaminya. Cewek-cewek sering itu ya belanja-belanja, terus kalau ditanya pasangannya, ini mahal nih, nggak kok, segini kok harganya, gitu. Nah, ini termasuk apa nih, pendeta dan ibu? Iya, itu termasuk membohong. Iya, benar. Jelas membohong. Kenapa harus malu? Ya. Kenapa enggak mau terus terang? Terus terang saja. Ya. Tetapi untuk mengatasi permasalahan ini, bagus untuk mengadakan satu perundingan sebelumnya. Misalnya sesuatu pengeluaran yang di atas jumlah tertentu, ya, harus dirundingkan bersama-sama, ya. Misalnya di atas 100.000, ya, itu dirundingkan bersama-sama. Tetapi di bawah 100.000 itu adalah kebijaksanaan masing-masing, ya. Jadi dengan demikian mengurangi stres, ya, dan mengurangi sifat bohong, dan tidak perlu ngebohong. Sebab sifat membohong kecil-kecil itu bisa akhirnya kepada perkara yang besar, lebih serius, ya. Sampai akhirnya kepada perselingkuhan bisa terjadi oleh sebab kebohongan. Sudah biasa membohong. Dan kita harus tahu bahwa kita juga memberikan teladan kepada anak-anak. Jadi anak-anak lihat, oh, mama juga selalu ngebohong. Ya, akhirnya itu memperkembangkan. Anaknya juga jadi tukang bohong. Ya, jadi tukang bohong. Ya. Jadi kembali, ya, terus terang, tetapi untuk hindarkan peristiwa itu, ya, biarlah, ya, sudah menentukan jumlah berapa yang disetujui bersama-sama. Ya. Saya saya boleh keluarkan $100 tanpa kompromi dengan suami. Ada perlu langsung kita kasih keluarkan uang. Nah, atau 50.000 misalnya, atau 100.000. Jadi itu yang, jadi bukan seperti kayak kita mesti sedikit-sedikit tanya, bisa nggak ini kasih ini, bisa nggak kasih ini. Ya, jadi menghindari itu. Kita ada juga leluasanya, ada kemerdekaan. Oke, terima kasih pendeta dan ibu. Pertanyaan selanjutnya, suami saya suka banget rambutnya dipanjangin, tapi jadinya kurang rapi, apalagi kalau ke gereja. Kita di Indonesia ini rambut panjang itu kurang rapi rasanya. Saya sudah sampaikan dengan cara yang baik-baik, ngobrol, cara bercanda berkali-kali, tapi tetap aja jatuhnya berantem cuma perkara rambut panjang. Bagaimana baiknya Pak Pendeta dan Ibu? Ya, masalah rambut itu adalah masalah identifikasi. Ya. Kita itu di-identify, ya, dengan apa? Ya. Nah,
kira-kira 30-40 tahun yang lalu ya rambut panjang itu gondrong diasosiasikan dengan hippies. Ya hippies ya. Jadi orang-orang hippies itu dia hidupnya tidak teratur, boleh hidup di mana saja dan sebagainya, itulah hippies. Nah sekarang bagaimana pandangan orang tentang rambut panjang ya. Jadi ya tidak rapihan dan sebagainya. Jadi mungkin itu harus dikatakan dengan terus terang. Ya. Masalahnya sayang ya adalah diasosiasikan. Bukankah kita harus menjadi teladan yang baik, ya, teladan kepada orang lain? Ya. Ada orang yang katakan ya. Ada pernah kita bilang, wah ini rambutnya ini sama cucunya yang suka pakai rambut panjang dan wah kayak Samseng gitu ya. Jadi tidak ini dia di-identify. Jadi kalau sekiranya berbicara dengan terus terang, bilang ini saya rasa ini adalah seperti begini, bagaimana. Jadi dia supaya bisa mengerti bahwa dengan memeliharakan rambut yang panjang itu memberikan satu dampak yang negatif kepada orang lain. Tetapi ya satu perkara yang penting, kita tidak mengerti akan maksud orang kenapa rambut panjang. Ya. Ada anak muda yang rambut panjang, dia sengaja bikin panjang ya supaya dia bisa menyumbangkan rambutnya kepada orang penderita kanker. Pada penderita kanker. Ya. Jadi itu adalah sebenarnya ada baik maksud, ya, ada maksud yang baik. Ya. Jadi kalau ada maksud yang baik demikian, itu satu perkara yang mungkin kita harus dapat mengerti dan kita harus dukung ya. Hormati. Tujuannya ya hormati untuk menolong orang yang sakit kanker. Okay. Ya, jadi kembali diskusikan dan harus kembali diasosiasikan dengan apa ya. Jadi diasosiasikan untuk ya, membantu orang yang menderita kanker ya, yang sudah rambutnya botak ya. Jadi itu asosiasi yang baik. Tetapi kalau diasosiasikan dengan bajingan ya, diasosiasikan dengan hippies dan sebagainya tidak baik. Jadi itulah yang bisa coba membuka pikiran daripada sang suami. Jadi nggak sampai berantem tapi berdiskusi. Oke. Terima kasih pendeta dan ibu. Pertanyaan selanjutnya ini sangat lucu pendeta, tapi juga sangat sering terjadi ya. Tidak tahu kalau para istri-istri di rumah. Karena pertanyaan seperti ini. Saat masih muda-mudi, kalau cewek keseringan bilang terserah. Terus cowoknya kebingungan. Jadi kalau misalnya makan apa sayang? Terserah. Kita mau jalan-jalan kemana? Terserah gitu kan. Jadi cowoknya kebingungan. Dia pertanyaannya, apakah itu suatu pelecehan mental? Kan kasihan kaum cowok. Katanya gitu pendeta. Dia mau kasih tunjuk bahwa oke aja lah dia mau makan di mana pun boleh terserah. Jadi saya tidak lihat itu sebagai suatu pelecehan, tetapi itu adalah satu ajakan untuk mempunyai suatu inisiatif. Diri sang suami harus memikirkan supaya jangan susah untuk ambil keputusan. Dia harus punya rencanakan. Jadi misalnya mau makan, sekarang kita mulai dengan makan apa makanan kesukaannya. Kita ke Chinese restaurant. Kemudian yang berikut mungkin bagaimana kita coba Italian restaurant. Yang berikut ada Spanish restaurant. Atau Indian restaurant. Atau Indonesian makanan Sunda. Ayo ke Lembur Kuring. Jadi itu adalah suatu ajakan ya kepada sang pacar, dalam hal ini laki-laki, adalah untuk mempunyai suatu inisiatif ya dan punya perencanaan. Dan setiap laki-laki harus mempunyai inisiatif ya kemana perencanaan atau hubungan itu akan dibawa ya. Jadi kembali saya tidak lihat itu sebagai suatu pelecehan. Baik. Ini semoga yang bertanya terjawab jangan merasa ini lagi ya. Jadi nggak apa-apa ngomong terserah ya. Supaya cowoknya lebih inisiatif gitu.
Tapi kadang pendeta kalau ngomongin terserah, biasanya cewek-cewek ya. Nggak tahu juga kalau ibu pendeta dulu pernah begitu, tapi biasanya kalau cewek cowoknya nanya mau makan di mana, terserah. Terus saat dipilih makan di nasi goreng gitu kan, dia nggak mau pendeta. Akhirnya makan. Kemarin udah makan nasi goreng Iya, gitu. makan sate. Akhirnya ceweknya nggak mau. Bukan, kalau sekadar terserah, kemudian tanya dulu, bagaimana kalau kita makan nasi goreng? Ya. Jadi jangan Dipesan dulu saudara tanya. dipesan dulu sebelum bertanya. Jadi terserah kemana? Oke, ke Indonesian restaurant. Oke, ya. Kemudian tanya mau makan apa? Oh, kalau ada nasi Terserah. goreng. Oke. Nasi goreng. Jadi- Saya mau makan karedok. Nah, misalnya ya. Jadi harus ada juga, jangan kita terus ultimatum memilih dia punya menu secara tersendiri. Iya. Jadi sementara terserah, tetapi kembali minta pandangan dari dia. Iya. Bagaimana kalau kita makan batagor? Iya, gitu. Kalau dia tidak suka batagor, dia kan terus terang, ya. Kalau dia katakan terserah, dia harus berkewajiban untuk makan batagor. Nah, tanyanya tadi bagaimana dengan Ibu Pendeta? Apakah dulu gitu? Ya, memang kita juga mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Saya suka makanan-makanan Eropa, Wow. suami suka makanan Chinese food ya. Jadi kadang-kadang waktu kita lagi pacaran, oke, kita pergi ke Chinese restaurant, nanti malamnya kita pergi ke Italian restaurant gitu. Jadi ada komprominya. Jenis makanan pendeta dan ibu pendeta beda negara ya. Iya, benar. Tapi bukan berarti saya tidak suka. Saya bisa makan Chinese food juga. Tidak. Saya juga bisa makanan Eropa, tetapi saya lebih senang untuk makanan Asia Iya. ya, daripada makanan Barat. Barat ya. Iya. Namun Bisa makan, bisa cuma makan. seleranya itu bertambah menurut dengan keinginan kita. Jadi itu aja. Jadi saya bisa bikin sayur asam. Ya. Kemudian Kathleen itu bukan prioritas utama, tetapi dia bisa makan. Saya bisa juga sayur makan, asam. bukan nggak bisa makan. Kemudian dia suka misalnya bikin spaghetti, ya, ravioli, kemudian, ravioli, lasagna, saya itu makan saya- juga, walaupun bukan pilihan utama. Cuma sedikit yang dimakan. Oke. Baik, terima kasih pendeta. Pertanyaan selanjutnya, Pendeta dan Ibu, benarkah statement ini? Mendingan minta maaf daripada minta izin. Karena kalau izin jarang dikasih. Gimana tuh? Jadi lebih baik minta maaf aja setelah melakukan atau beli sesuatu gitu. Iya. Yang sangat penting ya, memang ada hal yang lebih baik daripada yang lain, tetapi ada bedanya ya. Di sini masalah kembali adalah prinsip satu komunikasi. Iya. Ya. Jadi jangan Takut nggak dikasih, takut untuk nggak dikasih, jadi iya. baru minta Tetapi maaf lebih later. bagus dirundingkan, ya, lebih bagus dirundingkan. Jadi kalau misalnya dikatakan mana yang lebih baik, oke, minta izin atau ya minta maaf, oke. Jadi antara dua itu, maka jawabannya adalah atau. Di tengah-tengah ya. Bagaimana caranya itu atau? Artinya itu keduanya bukanlah satu perkara yang ideal. Ya. Bukan yang ideal, tetapi lebih bagus ya dirundingkan sebelum ya melaksanakan itu. Artinya misalnya kita minta izin untuk beli ya topi, saya anggap ya. Kemudian minta maaf sesudah beli topi ya. Maka lebih bagus dirundingkan bagaimana kalau kita beli topi ya. Jadi disetujui bersama-sama sebelum minta maaf atau dengan tidak juga bukan untuk minta izin ya, sebab kalau minta izin itu menunjukkan bahwa adanya level yang berbeda. Minta maaf itu berarti artinya dibuat dulu sengaja ya, baru minta maaf. Itu menunjukkan ya satu pelanggaran, ketidakjujuran ya.
Saya bukan berarti tidak boleh minta maaf untuk hal yang lain. Banyak hal yang minta maaf, kesalahan-kesalahan dan sebagainya. Kita sudah pernah bahas. Kita ada pembahasan khusus mengenai masalah pengampunan ya. Ya. Jadi untuk mengampuni itu bagus, penting ya. Namun dalam kasus seperti ini di mana orang mempunyai pilihan, maka lebih bagus dirundingkan supaya keputusan itu adalah hal yang dirundingkan dan diputuskan bersama, bukan oleh sebab minta izin dan juga tidak perlu untuk minta maaf. Mudah-mudahan ini bisa menolong pertanyaan tersebut. Oke. Baik, pendeta, ini pertanyaan. Kalau dari tadi kita bahas tentang pelecehan di dalam suami dan istri. Kalau ini ada pihak ketiga, yaitu ibu mertua. Karena pertanyaannya seperti ini. Selamat malam, pendeta. Keluarga pendeta Kuntaraf. Ibu mertua saya sering mengkritik cara berpakaian saya karena pakaian saya keluar rumah itu yang sederhana modelnya. Tapi ibu mertua saya suka banget dengan pakaian yang penuh corak, warna-warni yang menurut saya norak. Tapi saya tidak berdaya menolaknya karena saya takut jadi berantem sama ibu mertua. Kalau kami jalan sama ibu mertua, saya akan berpakaian seperti ibu mertua saya suka. Tapi saya tidak nyaman, suami saya juga tidak peduli dengan itu. Bagaimana ya, Bu? Nah, ini bagaimana tanggapannya pendeta dan Ibu? Masalah dengan orang ketiga nih. Ya, orang ketiga yang ikut campur, ya. Mertua yang ikut campur sampai peraturan pakaian juga dikritik dan sebagainya. Ada pembahasan khusus tentang berhubungan dengan mertua. Jadi supaya Anda jangan konflik dengan mertua, ya lebih bagus Anda minta kepada suami Anda untuk berbicara kepada mertua Anda. Jadi supaya suami Anda bisa berbicara kepadanya, ya, nggak suka istri saya pakai pakaian norak-norak gitu, warna. Kita mau hubungan kami kan akrab, penuh dengan kasih sayang dan sebagainya. Untuk itu biarlah keputusan-keputusan yang bersifat pribadi itu adalah keputusan kami. Ya. Jadi mama nggak perlu ikut campur. Ya. Jadi apa namanya, kalau misalnya mertua, ya, turut campur kepada masalah kepada yang dipakai oleh sang anak mantu, itu akan menimbulkan suatu konflik, ya. Sebab generasinya saja sudah berbeda. Beda berapa, 20-30 tahun dan sebagainya, ya. Jadi dengan generasi yang berbeda, selera itu berbeda dan pribadi yang berbeda. Jadi itu bisa menimbulkan konflik, ya, dan konflik kepada mertua akhirnya bisa konflik kepada suami dengan suami dan akhirnya dengan anak-anak dan sebagainya, ya. Itu satu poin, ya. Yang kedua, pada saat-saat tertentu mungkin Anda juga senang untuk menyenangkan hati dari mertua. Jadi kalau Anda ada ulang tahun mertua, ya pakailah pakaian yang disukai mertua, ya. Jadi pada masa-masa tertentu, tetapi bukan pakaian Anda dikontrol oleh mertua, ya. Itu adalah tidak sehat. Ya. Waktu-waktu tertentu ya, untuk membahagiakan, menyenangkan akan mertua. Tetapi untuk kasus untuk hari-hari, ya biarlah minta kepada suami untuk bicara. Dengan demikian sang mama juga bisa ingat, jadi saya tidak harus mengatur akan pakaian ataupun dekorasi rumah apa dan sebagainya. Itu adalah satu tindakan yang tidak boleh orang ketiga turut campur, ya. Mertua sekalipun tidak boleh merubah akan dekorasi di rumah dan sebagainya. Ya, jadi prinsipnya memang rasa tidak nyaman untuk bicara dengan mertuanya ini, go through the road yang bagus, yaitu suami. Sebab suami kan sama mama kan enak ngomongnya. Begitu juga kalau suami nggak senang apa sama mertua, jadi dia jangan bicara langsung kepada mama mertua atau bapak mertua, tapi melalui istrinya yang langsung bicarakan. Itu sudah kita bahas pada episode yang lalu. How to deal with our in-laws.
Oke, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan terakhir nih, Pendeta dan Ibu. Bagaimana dengan jumlah gaji istri lebih besar dari gaji suami? Karena bisa insecure si suami. Apakah itu termasuk pelecehan mental? Jawabnya adalah tidak. Ya. Bersyukurlah istri ada gaji lebih tinggi, tambah income kan? Ya. Istri saya gajinya selalu lebih besar sebab dia dokter, ya saya pendeta. Oke. Sampai di Bandung, artinya waktu tugas dia di Rumah Sakit Advent, saya di Unai, ya. Sampai di Singapura, sampai di Amerika, ya. Jadi di General Conference gajinya tetap lebih besar daripada saya, ya. Tetapi ya bersyukurlah. Ada income tambahan. Ada income tambahan, bukan? Ya. Tetapi kita mempunyai joint account. Iya. Jadi bukan saya katakan, oh ini uang saya, oh ini uang kamu. Enggak, ini uang kita bersama. Jadi karena ada joint account, kita tidak ada merasa bahwa ini milik saya, ini milik kamu. Jadi tidak ada, bukan termasuk pelecehan mental. Justru ini adalah Tetapi itu adalah kabar gembira. Itulah berkat yang harus dinikmati. Jadi tidak perlu harus merasa insecure, ya, tetapi biarlah ini merupakan suatu pertanda bahwa kita tetap adalah mengasihi satu sama lain, tidak peduli dengan latar belakang atau gaji atau pendidikan dan sebagainya, ya. Tetapi kita boleh, ya, saling mendukung satu sama lain. Oke, baik Pendeta. Terima kasih untuk penjelasannya barusan ya. Jadi tidak perlu insecure ya para suami ya. Dan karena waktu kita sudah terbatas nih Pendeta dan Ibu, silakan untuk closing statement dan nanti mungkin Ibu Pendeta boleh menutup kita dalam doa. Silakan. Rumah tangga yang kita telah bentuk, ya, sesuai dengan pimpinan Tuhan adalah rumah tangga yang harusnya merupakan tempat yang nyaman, tempat yang berbahagia, tempat yang penuh dengan sukacita, ya, dalam hubungan antara suami istri, bapak dan ibu dan anak, ya. Rumah tangga adalah tempat yang sangat menyenangkan. Namun, ya, pelecehan-pelecehan dalam bentuk kata-kata itu bisa mengganggu akan keluarga, ya. Pelecehan secara emosi, secara fisik, ataupun secara mental, atau secara seksual, secara finance, ataupun secara reproduktif, ya, dan sebagainya. Sebab itu rahasianya adalah datang kepada Tuhan. Kalau hubungan dengan Tuhan itu erat, maka masing-masing akan memikirkan bagaimana untuk membahagiakan istri saya, suami saya, atau anak-anak saya. Dengan demikian, kata-kata kasar yang bersifat pelecehan tidak akan pernah muncul di dalam keluarga, ya. Pernah dalam salah satu WhatsApp group ada seorang yang mengatakan kepada temannya, kamu ini goblok sekali, yang begini aja ndak tahu, ya. Kemudian saya jawab, maafkan, itu kata-kata tidak pernah muncul dalam rumah tangga kami, ya. Jadi kepada anak-anak sekalipun, walaupun mungkin dia kurang mampu, jangan gunakan kata goblok, ya. Ataupun juga itu adalah satu pelecehan emosi yang menyebabkan anak mempunyai rasa rendah diri. Hindarkan untuk itu, ya. Kita harus ingat prinsip daripada Alkitab untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sama manusia. Rumah tangga itu dapat bertumbuh dengan penuh kesuburan, ya, penuh kebahagiaan, dan menjadi satu surga kecil di dunia ini. Marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan mengucapkan terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mengadakan presentasi mengenai pelecehan keluarga. Oh Tuhan, begitu banyak pelecehan-pelecehan yang telah terjadi di keluarga-keluarga zaman kini. Tapi kami percaya bila kami datang kepada Tuhan, kami akan mencintai Tuhan, dan dengan mencintai Tuhan, kami akan mencintai satu sama lain. Tidak peduli dalam keadaan apapun, apakah itu suami, apakah itu istri, apakah itu anak-anak kami. Sehingga tidak akan terjadi pelecehan apapun dalam keluarga, dan kami dapat mempunyai suasana surga kecil di atas dunia ini. Kiranya masing-masing kami dapat selalu bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami. Kami serahkan demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Amin.
Terima kasih pendeta dan ibu pendeta untuk materi dan juga nasihat yang telah diberikan kepada kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Baik, kita tetap mengingatkan kepada para pemirsa sekalian ya Dian, Ya. apabila para pemirsa memiliki usulan topik tentang obsesi hati, boleh mengirimkan usulannya di kolom komentar dengan mengunjungi apa Dian, channel kita ya, channel Obsesi Obsesi Hati. Hati. Dan juga bisa langsung saja menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya telah tertera di layar kaca Anda. Ada di sini nih, di 0813 17762 777. Dan akhir kata, saya Debbie Alansiahan beserta dengan partner saya. Saya Dian Pangendahe mengucapkan selamat malam, sehat selalu, dan sampai jumpa di episode berikutnya Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Tetap terus saksikan Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda.